Hai hai, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya adalah seorang guru yang mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di salah satu sekolah negeri yang berada di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, yaitu SMP Negeri 2 Lambaleda. Bertemu dengan 100 senyuman dari peserta didik saya setiap hari adalah penghiburan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Namun, di balik senyuman tulus dari peserta didik saya menemukan beberapa kondisi yang mengkhawatirkan, menuntut tanggung jawab dan kepedulian saya sebagai pendidik kepada peserta didik saya. Kondisi yang mengkhawatirkan saya tersebut adalah peserta didik saya sering mengantuk, kurang konsentrasi, cenderung melamun, dan kurang responsif terhadap kegiatan pembelajaran. Beberapa peserta didik juga harus menghadapi kendala seperti kelelahan akibat perjalanan jauh yang harus mereka tempuh. Selain itu, gaya belajar yang beragam dari peserta didik saya menuntut saya untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dampak dari situasi ini sangat mempengaruhi performa akademis dan perkembangan kognitif dari peserta didik. Selain itu, kegiatan pembelajaran di kelas terlihat sangat pasif. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, saya tergugah untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang terdiferensiasi. Menerapkan model pembelajaran diferensiasi memberikan banyak manfaat bagi peserta didik kita. Namun, begitu banyak tantangan yang harus pendidik hadapi. Adapun tantangan yang saya hadapi ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, di antaranya yang pertama, membutuhkan persiapan yang sangat matang, di mana menciptakan kegiatan pembelajaran yang beragam yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan kondisi peserta didik kita bukanlah hal yang mudah. Namun, di tahap ini, pendidik sangat memerlukan kreativitas untuk menerapkan berbagai kegiatan yang mendukung aktivitas pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Untuk menerapkan model pembelajaran diferensiasi tentu membutuhkan banyak sekali sarana dan prasarana yang digunakan. Namun, di sini pada saat saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya menggunakan potensi-potensi yang ada pada peserta didik dan juga potensi-potensi yang ada di sekolah saya. Tantangan yang ketiga adalah memberi penilaian kepada peserta didik kita. Untuk memberikan penilaian dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi, diperlukan keterampilan dari pendidik dalam menganalisis penilaian dan merancang asesmennya. Karena setiap peserta didik memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda, proses pembelajaran yang berbeda, dan juga produk yang dihasilkan tentu berbeda. Tantangan yang keempat adalah tidak semua peserta didik menyambut positif kegiatan pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan. Ada peserta didik yang merasa diperlakukan berbeda dari teman-teman yang lain. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas dari pendidik untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran diferensiasi yang kami lakukan di kelas kami adalah sebagai berikut. Metode game kertas bernyanyi. Peserta didik yang kategori kinestetik diberi kesempatan untuk belajar menggunakan metode ini. Peserta didik diminta terlebih dahulu membaca tentang topik yang akan dipelajari. Kemudian peserta didik diminta untuk dibagi dalam bentuk kelompok bernyanyi. Kelompok 1 memanggil dan kelompok 2 menjawab. Siapapun yang dipanggil dan apapun yang konten dia dapat ditulisan pada kertas tersebut, maka peserta didik tersebut menjelaskan kepada semua warga kelas apa maksud dan kegunaan dari konten tersebut. Metode kedua adalah metode game tangan tepuk meja bunyi. Metode ini sangat membantu bagi peserta didik yang sulit berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Metode ini juga dapat menghilangkan ketergantungan tidak sehat di antara peserta didik.
peserta didik dituntut untuk mempelajari topik yang sudah ditentukan, karena setiap orang yang kalah dalam permainan, maka peserta didik tersebut harus menjelaskan konten yang didapat dari tempat undiannya. Metode alur pikiranku adalah metode membuat sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antara konsep atau ide dalam suatu topik. Sedangkan bagi peserta didik yang hobinya menggambar diberikan kesempatan untuk mengekspresikan ide, konsep, atau informasinya melalui gambar. Metode bernyanyi. Metode ini sangat cocok untuk anak-anak yang suka bernyanyi dan gaya belajar yang auditory. Metode bernyanyi sangat membantu untuk mencairkan suasana kelas supaya kelas menyenangkan dan ceria. Metode bercerita. Dalam suasana yang santai dan menyenangkan, metode ini membangun hubungan emosional antara karakteristik peserta didik dengan mata pelajaran. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan bercerita sangat mendorong peserta didik untuk mengasah keterampilan dalam berbicara, mendengarkan, dan memahami konsep yang lebih kontekstual. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan mudah diingat karena melibatkan indera penglihatan. Kegiatan demonstrasi yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Konsep-konsep yang abstrak dan dapat divisualisasikan melalui demonstrasi, sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Terima kasih kepada Ibu Anci karena sudah mengajarkan kami tentang sistem cara pada manusia. Jadi pada hari itu saya sangat merasa bahagia dan senang karena ada teman-teman yang presentasi itu dalam bentuk menggambar, menyanyi, dan permainan. Dan harapan saya ke depannya, semoga kita itu saat presentasi itu kita melakukannya itu dalam kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Anci karena telah membawa kami ke model pembelajaran seperti ini tadi, karena telah mulai pembelajaran ada yang dengan model bernyanyi, dengan permainan. Kami sangat berterima kasih dan semoga model pembelajaran ini terus bertahan hingga berikutnya. Sudah. Nama saya Yohanes Indra Dharma, saya adalah seorang guru PJOK di UPT SMP Negeri 2 Lamleda. Jadi sedikit saya mau menceritakan bahwa setelah saya mengikuti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi oleh Ibu Ansilina Delima, saya sangat tertarik karena metode pembelajaran yang digunakan itu sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik, sehingga proses pembelajarannya juga selalu berjalan lancar, aman, dan tertib. Dan selain itu juga peserta didik sangat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Nama lengkap saya Robert Kusnakan, saya adalah guru PPKN di UPT SMP Negeri 2 Lamleda. Setelah saya mengikuti pembelajaran berdiferensiasi oleh Ibu Ansilina Delima, saya sangat tertarik karena metode pembelajaran yang dia gunakan sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan aman dan peserta didik sangat aktif dan tidak mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya adalah guru seni budaya di UPT SMP Negeri 2 Lamleda. Setelah saya mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi oleh Ibu Ansilina Delima, saya sangat tertarik karena proses pembelajarannya sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik, sehingga proses pembelajarannya peserta didik selalu aktif dan tidak mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Terima kasih.